Quran itu memang diwahyukan pada Nabi dengan berbahasa Arab dengan dua tujuan. Pertama, menghadirkan sifat keselarasan bagi masyarakat yang menjadi objek dakwah. Makanya tidak diturunkan wahyu kecuali dengan bahasa kaumnya. Apakah Nabi Musa alaihi salam mendapatkan Taurat pakai bahasa Arab? Tidak. Bahasa kaumnya waktu itu. Apakah Nabi Isa alaihi salam mendapatkan Injil dengan bahasa Arab? Pakai bahasa Inggris? Hah? Nabi Musa dapat risalah Ten Commandment misalnya, kan tidak kan? Ya, pakai bahasa kaumnya waktu itu ya. Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan sebetulnya pertanyaan tiga logis kalau ada yang mengatakan, wah itu Quran tuh hanya eksklusif untuk orang Arab pakai bahasa Arab. Nanti bisa dikatakan berarti Injil juga yang pada masa Nabi Isa eksklusif untuk kalangan masyarakat Aramaik saja. Ya, nanti bisa dikatakan ya Taurat juga eksklusif gitu. Nah, cara berpikir yang salah itu. Ya, masa Tuhan nurunkan wahyu dengan semua bahasa? Kan jadi bingung yang menerimanya kan? Bayangkan kan, jadi yang fitrah itu mengatakan semua yang diturunkan harus bersamaan dengan kemampuan untuk menyerap di masyarakat objek dakwah masing-masing. Maka turun dalam bahasa Arab karena khitabnya objek dakwahnya adalah masyarakat Arab pada masa itu, tapi indahnya ini dia. Dijawab di surat Yusuf itu. Ya. Di ayat yang kedua, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sungguh dengan keagunganku kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab supaya kalian cerdas. Ternyata konstruksinya Al-Quran difirmankan oleh Allah dengan bahasa Arab itu, konstruksi bahasa Arab itu bisa mensupport kecerdasan, menstimulus seseorang lebih cerdas lagi. Saya membuktikan, makanya saya itu mencintai Al-Quran sejak kecil, tapi ngambil jurusan bahasa Arab. Bukan untuk bisa bahasa Arab ya, ya cukup jadi pekerja migran misalnya, itu bisa bahasa Arab. Tapi belajar bahasa Arab itu berbeda. Nahwu, saraf, balaghah, ilmu arud, adab, kita pelajari itu betul-betul memang. Ya, di bahasa Arab itu gramatikalnya terjaga. Beda dengan bahasa lain. Yang lain pun bagus-bagus misalnya. Tapi bahasa Arab itu unik. Jadi desain bahasanya pertama, setiap hurufnya, setiap huruf yang diucapkan itu mewakili semua tempat keluar huruf dalam tubuh kita. Namanya makharij, tempat keluarnya huruf. Jadi setiap huruf dari alif sampai ya itu ada yang keluar dari bibir sampai ke bagian bawah di sini rongga udara. Semua terwakili. Di bahasa lain mungkin sebagian tempat saja, sebagian tempat. Tapi dalam bahasa Arab semua keluar. Yang lidah, sisi lidah, tengah lidah, dalam lidah, ya. Yang bagian atap-atap keluar. Yang depan aja bibir tuh ada 3 tuh, mim wau ba itu. Wau, mim, ba itu 3-nya udah beda sifat hurufnya. Terwakili semua sampai ke dalam. Kemudian konstruksi kebahasaannya itu ternyata menstimulus kecerdasan. Antum kalau belajar sharaf dipelajari ya, dari konstruksi tasrif fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ulu sampai ke ujungnya fi'il mudhari majhul, itu nanti terbiasa mengkonstruksikan sesuatu cepat. Jadi kalau ada persoalan tuh antum bisa runutkan dengan cepat. Kalau belajar nahwu itu, nahwu kan akhir harakat tuh. Apakah a, i, u dan sebagainya huruf itu memudahkan untuk merangkai sesuatu dengan utuh sampai ke ujungnya. Kalau belajar balaghah itu bisa menerangkan dengan runtut jelas atau mendesain sesuatu dengan indah sehingga ketika menyampaikan orang diajari nggak terasa seperti digurui. Itu balaghah. Kalau belajar ilmu arud bisa menata syair dan merasakan kenikmatan ya dalam kita membaca Al-Qur'an. Beda baca surat Ad-Duha ujungnya a itu kalau baca pakai dasar ilmunya itu ke hatinya beda, ke jiwanya lain. Terasanya indah. Itulah Quran. Ini supaya cerdas. Dan hebatnya, dahsyatnya karena ini mukjizat, Allah berikan kemudahan kepada semua manusia. Sifat itu. Karena itu syarat baca Quran walaupun berbahasa Arab bukan bisa bahasa Arab. Karena itu silahkan cek. Banyak orang-orang kita itu yang tidak bisa bahasa Arab, jangankan baca, hafal pun lancar. Dan bukan cuma di Indonesia. India bisa lancar. Cina bisa. Ya, di Indonesia Masya Allah 34 provinsi ditemukan, semua suku bisa berbahasa itu. Ya, artinya bisa membaca Quran walaupun tuturannya bukan bahasa Arab. Saya ini di Arab tinggal di beberapa tempat juga, dan saya mengajar di Arab. Kadang yang saya ajar itu orang Arab.
Apakah orang Arab otomatis bisa baca Quran? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena baca Quran itu nggak sama dengan bahasa Arab yang dialek. Itu bahasanya bahasa fasih. Ada panjangnya, pendeknya, kan? Ya, dan walaupun mereka kemudian membaca, nggak bisa sembarangan baca. Karena kan di Arab juga nggak semua bisa bahasa Arab. Tuh, kaget kan? Ya kan? Kaget dong. Hah, gitu ya. Di Arab nggak semua bisa bahasa Arab. Seperti di Indonesia, nggak semua bisa bahasa Indonesia. Apa kabar Pak? Saya, ujang kumaha. Kan itu. Di Arab juga dialek ada, bahasa dialek itu bahasa lokal. Ya, misal, kaifa haluk itu bahasanya fasih. Apa kabar? Kaifa haluk. Nah, Quran itu turun dengan bahasa yang sangat fasih. Dan dahsyatnya, bacanya ada panjang pendeknya, ada harakatnya. Itu keindahan tersendiri. Jadi indah tuh begini, indahnya baca Quran tuh ketika panjang dan Anda tahu itu cara bacanya, itu ke hatinya akan berbeda, getaran jiwanya itu. Ya, kadang ada penekanan. Kenapa ketika semua malaikat sujud, ini contoh aja ya, ini mukjizat dari segi bahasa nih. Kenapa ketika malaikat diminta sujud semua sujud kecuali iblis? Itu di situ ada majja ismun fasil dan ketemunya dengan kolkolah supaya ada penekanan. Boom. Ya, kolkolah itu kan huruf yang kuat, harful infijar ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal, huruf mujadin. Itu harful infijar. Infijar itu yang menekan di dalam, antas diledakkan keluar. Bam, gitu. Ya, mimma sadd, gitu kan? Ada ledakan ke situ. Nah, itu ketika dibaca dengan benar, makanya kalau kita baca Quran itu enak, kejiwanya kuat sekali. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ada kecaman di kita itu. Makanya kalau baca begitu tuh. Jadi lahir di kita itu rasa nggak suka sama iblis. Emang harus nggak suka musuh. Itu desainnya tuh. Ya. Makanya kita bisa baca 2 harakat, 4 harakat, tapi ketika menghadapi huruf infijar begitu, bem, kita ngerasa perbedaannya. Di ketika malaikat tuh lembut, makanya dikasih 5 harakat. Mad wajib muttasil, lembut di situ. Jadi jangan ditinggiin bacanya. Wa idh qulna lil enggak enak bacanya. Wa idh qulna lil malaikati, enggak enak. Wa idh qulna lil malaikati. Nah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Yang mendayu-dayu pun tetap akan ada penekanan. Fasajadu illa iblis, tuh beda kan? Dia ada penekanan di situ. Itu lain, rasanya lain. Ya, sama ketika kita baca ulaika di ayat 5 itu, kenapa wajib muttasil? Tapi sebelumnya jaiz munfasil. Ya, kenapa jaiz munfasil? Yang ayat 4-nya itu. Ya, walladzina yu'minuna bima, kan jaiz munfasil tuh, bisa 2, bisa 4, bisa 6 harakat kan? Ya kan? Tapi setelah itu wajib muttasil. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ada beda. Makanya Quran itu vibrasinya, dia itu getarannya, gelombangnya kalau benar dibacakan tuh ke hatinya tuh kuat sekali. Itu yang dimaksud Quran surah Al-Anfal ayat 2 itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pernah enggak merasakan getaran itu tuh? Ya. Makanya Abu Bakar itu paling kuat, dan kalau ngimamin cenderung nggak mau. Ya, Abu Bakar imam kata Nabi, jangan saya Nabi katanya. Imam jangan saya Nabi. Ya, saya itu orangnya perasa katanya. Maksudnya apa? Takut nggak lanjut suratnya itu. Jadi kalau dibaca saking merasakannya, ketemu ayat surga bisa nangis gitu ya. Karena kadang merasa pantas nggak masuk ke surga gitu kan. Ketemu ayat neraka makin nangis. Karena takut, udah beramal kok merasa terancam hidupnya gitu kan. Takut-takut nggak sempurna, itu ketawaduan aja di situ. Ya, ini semua cepat nangis gitu. Terus dibela lagi sama Sayyidah Aisyah kan. Ya Rasulullah, bapakku itu kan Abu Bakar, ya itu perasa orangnya gini. Kata Nabi, kalian ini seperti saudaranya Yusuf aja gitu. Maksudnya saling bela satu dengan yang lainnya gitu. Nah itulah keindahannya. Ujung-ujungnya jadi imam juga. Ya, tapi kadang-kadang tertentu gitu, tertentu. Ya. Makanya saya kalau terlalu banyak, enggak. Sedikit gak apa-apa gitu. Teruskan ya. Nah jadi ibu teruskan belajar sambil baca dengan terjemahan. Silahkan baca dengan terjemahan, tapi bersamaan dengan itu dampingi dengan belajar baca Qurannya. Ya.
dampingi, belajar tajwid, dan itu saat belajar pahalanya 2 kali lipat dibanding orang yang telah lancar. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang mau belajar Quran tulus ikhlas dan masih terbata-bata, mejanya terbata-bata. Kadang-kadang ada juga yang bukannya terbata-bata, ada yang terbatu-batu, terkarang-karang. Kalau bata kan masih lunak ya, batu kan keras gitu, diminta du gitu kan. Ya, itu kuat, dia berat mengucapkannya. Alif lam mim, itu masya Allah. Kata Nabi dia dapat pahala 2 kali orang lancar. 2 kali orang lancar. Jadi kalau alif lam mim 3 huruf dapat 30 lancar, yang ini dapat 60. Ini pun Anda jangan salah paham dan Anda memutuskan gak lancar aja misalnya. Tidak. Maksudnya itu dinilai oleh Allah, 1 pahala kesungguhan belajarnya, yang kedua pahala bacanya. Jelas. Terus yang sudah lancar bagaimana Ustaz? Ma'asyafaratil kiramil bararah, diiringi oleh malaikat namanya kiramil bararah. Jadi kalau sudah lancar baca Quran, rajin baca, itu ada malaikat yang mendampingi, kiramil bararah. Ya, cuman nggak ditampakkan, sifatnya gaib. Kalau tampak antum lari gitu. Nah, kiramil bararah itu ada mata metafornya. Kiram itu menjaga kemuliaan, bararah merubah kebaikan. Jadi makanya orang kalau rajin tilawah Quran, rajin baca aja, Ramadan rajin baca, itu kesuksesan interaksi dengan Quran ketika dia berubah jadi orang baik. Makanya kalau ada orang rajin baca Quran nggak lembut, ada yang salah. Karena ciri khas Quran itu kelembutan. Ciri khas Quran. Kalau ciri khas hadis, hujjah, kekuatan hujjah. Ciri khas hadis. Usul fikih intelektual. Makanya orang yang jago usul fikih jago intelektual, merangkai sesuatu. Kemudian logikanya itu kuat gitu. Itu usul fikih. Wah, apalagi kalau ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, hujahnya kuat, logikanya tajam, orangnya lembut. Wah, udah itu luar biasa tuh. Ya, makanya belajar dari sekarang. Ya. Jangan cepat kaget, gampang kagum, berhenti di situ. Cepat kaget, gampang kagum, dibikin mall baru, kaget, kagum, datang ke situ, cuman lihat aja foto-foto udah gitu. Ya, penyakit itu dikurangi sekarang. Ya, musim sepedaan, titik spot foto balik lagi, cuman buat update foto aja keluar. Nah, kurangi yang begitu, ambil yang bermanfaat. Manfaat olahraga, setelah itu selesai kerjakan yang lain lagi, kan? Bawa subuhan dan seterusnya. Jadi itu ya, silahkan sambil dibaca, sambil berusaha belajar juga. Kemudian apakah wajib menghadap kiblat? Tidak, itu adab. Adab. Imam An-Nawawi menyebutkan itu dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di antara adab membaca Al-Quran itu menghadap kiblat dan disunahkan berwudu. Jadi nggak wudu pun sah baca Qurannya, berpahala, tapi akan lebih mulia bila punya wudu. Nah, kalau tidak punya wudu ya berwudu, karena wudu nggak bisa di-share. Share dong wudunya dikit ya buat baca Quran, nggak bisa, harus wudu sendiri. Wudu. Setelah itu salat sunnah, wudu kalau mampu dilakukan 2 rakaat. Itu kebiasaannya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu.